Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Zainal Arifin, SSC MSc sebagai dosen pengampu mata kuliah pendahuluan fisika radiologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bunga Tanjung Sari dengan NIM 24040 121140106. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari beberapa video sebelumnya, di mana presentasi ini akan memuat beberapa PowerPoint yang telah dibuat oleh mahasiswa fisika Undip yang mengikuti mata kuliah pendahuluan fisika radiologi tahun 2024, di mana nantinya selain ringkasan materi, saya juga akan menyematkan beberapa latihan soal dan jawaban pada deskripsi box yang nantinya bisa teman-teman pelajari. Untuk materi sebelumnya kita sudah membahas subbab 11.1 sampai 11.3 mengenai dosimetri SNAT X dalam proyeksi pencitraan dan tomografi terkomputasi. Dan untuk video kali ini kita akan membahas dari subbab 11.4 hingga nantinya kita akan membahas sampai bab ke-14. Langsung saja ke subbab 11.4, yaitu berisi tentang ekuivalen dos atau dosis ekuivalen. Dalam industri seperti tenaga nuklir atau fasilitas proyeksi isotop, partikel seperti neutron, partikel alfa, dan ion energi dapat menjadi sumber dosis radiasi. Berbagai jenis radiasi partikulat pada energi yang berbeda tidak menghasilkan kerusakan biologis yang sama per unit dosis yang diserap dengan foton sinar X atau sinar gamma. Di sini sudah ada persamaan yang ditampilkan untuk mencari dosis ekuivalen, di mana dosis serapan dikalikan dengan faktor pembuatan radiasi, di mana nantinya dosis ekuivalen akan dinyatakan dengan satuan milisievert. Selanjutnya, dosis organ pada prosedur sinar X. Karena radiosensitivitas setiap organ berbeda, maka perhitungan dosis organ untuk dosimetri SNAR X itu dianggap sebagai cara paling akurat untuk menilai dosis radiasi secara keseluruhan, di mana nantinya penilaian dosis pada pasien generik itu tidak mempertimbangkan usia, jenis kelamin, atau ukuran tubuh pasien. Di sini terdapat tabel dari beberapa organ untuk prosedur SNAR X yang dapat teman-teman lihat. Kemudian organ dengan faktor pembobatan yang lebih besar itu akan memiliki resiko yang lebih tinggi. Dan untuk dosis organ dapat diperkirakan dalam radiografi atau fluoroskopi menggunakan serangkaian tabel turunan Monte Carlo untuk setiap proyeksi radiografi. Dan konsep serupa juga berlaku untuk CT. Selanjutnya mengenai efektif dos atau dosis efektif, di mana konsep dosis setara yang dibahas sebelumnya menjelaskan faktor pembobotan atau BR untuk berbagai jenis radiasi, akan tetapi E atau dosis efektif menggunakan faktor pembobotan organ atau jaringan atau WT, di mana untuk mencari dosis efektif dalam satuan milisievert dapat dihitung dengan dosis serap yang dikalikan dengan faktor pembobotan organ atau jaringan. Ini terdapat catatan peringatan dalam penggunaan dosis efektif, di mana yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan E tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan risiko kepada pasien tertentu yang telah menjalani prosedur, dan risiko radiasi spesifik organ yang tertanam dalam koefisien WT dihitung untuk pasien generik, bukan individu tertentu. Kemudian untuk setiap pasien tertentu mungkin memiliki profil risiko yang sangat berbeda dari pasien generik. Maka dari itu, dalam pencitraan radiologi, kegunaan dosis efektif E adalah untuk membandingkan berbagai prosedur pencitraan radiologi, di mana untuk pernyataan yang di sebelah kiri itu adalah pernyataan yang salah dan yang kanan merupakan pernyataan yang benar. Kemudian kita akan membahas mengenai
subbab 11.7 sampai 9, di mana untuk subbab 11.7 itu mengenai absorbed dose in radiography and fluoroscopy, di mana terdapat beberapa poin yang dapat teman-teman perhatikan. Dan di sini ada tabel 11.4, di mana ini untuk contoh untuk radiografi dada, di mana ED per dosis permukaan masuk itu diberikan untuk 3 proyeksi radiografi yang berbeda. Dan nilai tegangan dan tingkat filtrasi memungkinkan penyesuaian untuk faktor teknik sinaptik yang berbeda yang digunakan dalam prosedur. Selanjutnya untuk berkas sinaptik dengan koefisiensi atenuasi jaringan efektif atau EFF, SSD yang diketahui dan ESD yang diketahui, atau pada persamaan 11.4 sebelumnya, dosis pada kedalaman D di bawah permukaan kulit sepanjang arah berkas sinaptik, dosis titik dapat diperkirakan sebagai persamaan 11.6, di mana D kecil sama dengan dalam kurung SSD per SSD per D kecil dalam kurung tutup dipangkatkan dikalikan E dalam pangkat min mu EFFD dikalikan ESD. Selanjutnya CT dosimetrian organ dose untuk dosis organ pada CT itu umumnya dilakukan menggunakan logbook tabel seperti dalam radiografi, namun proses normalisasinya itu akan tidak sama, di mana dalam CT istilah ESK atau entrance source gamma itu menjadi ambigu karena rotasi sumber sinaptis di sekitar pasien. Ya, karena itu dosis dihitung berdasarkan norma udara pada isocenter pemindai, yaitu titik pusat rotasi ganglia. Kemudian untuk geometri iradiasi rotasional dalam CT menciptakan distribusi dosis yang lebih homogen di dalam tubuh pasien dibandingkan dengan radiografi atau fluoroskopi. Dan pada CT helikal atau spiral, sebagian besar pemindaian modern memiliki modulasi dosis yang menyesuaikan output tabung sinaptik selama rotasi gantry dan saat mikro bergerak di sepanjang pasien. Kemudian untuk komputer tomografi dosis indeks CTDI itu awalnya dirancang sebagai indeks, bukan sebagai metode dosimetri langsung untuk penilaian dosis pasien. Pada gambar 11.7 ini diperlihatkan bagaimana CTDI diukur menggunakan kantong berbahan PMMI atau polymetal method relate dengan diameter 16 cm untuk kepala dan 32 cm untuk bagian tubuh. Dan terdapat keterbatasan CTDI poll, di mana yang paling penting itu bahwa CTDI merupakan indeks dosis dan tidak dimaksudkan untuk menjadi pengukuran dosis itu sendiri, di mana konsep CTDI dimaksudkan untuk memungkinkan fisikawan medis membandingkan keluaran antara pemindaian CT yang berbeda dan tidak. Ini ada tabel 11.5 yang dapat teman-teman perhatikan. Lalu terdapat juga grafik pada gambar 11.8 di mana menunjukkan data yang diambil dari laporan IAPM 204. Kurva ini menunjukkan faktor konversi sebagai fungsi dari diameter efektif pasien relatif terhadap kantong CTDI berdiameter 32 cm. Lalu selanjutnya juga terdapat grafik pada gambar 11.9 di mana ini menunjukkan amplitudo rendah dari radiasi yang tersedia dalam CT. Ditunjukkan pada gambar yang terdapat pada layar, di mana gambar A itu sebagai fungsi jarak dari pusat irisan CT untuk 3 diameter silinder yang berbeda, dan untuk kurva yang B itu untuk tegangan tabung yang lebih tinggi menghasilkan ekor hampuran dengan jangkauan yang lebih besar. Lalu untuk gambar 11.10 itu menampilkan profil dosis pada dimensi Z yang diilustrasikan untuk sejumlah panjang CT scan yang berbeda. Lalu pada gambar 11.11 itu menunjukkan kurva kesetimbangan dosis ini. Selanjutnya dosis dalam perfusi CT
Itu biasanya digunakan untuk mengevaluasi fungsi pembuluh darah dalam organ terutama otak. Dan untuk pengaplikasian utama dari studi perfusi CT itu untuk penilaian stroke atau vasospasme, dan prosedur ini biasanya dilakukan tanpa pergerakan meja sehingga jaringan yang sama menerima dosis radiasi yang setara dengan sekitar 40 atau lebih pembanding CT, di mana semuanya dalam satu prosedur. Selanjutnya, perhitungan risiko radiasi pada pasien umum itu biasanya dilakukan untuk penilaian dosis organ itu biasanya dilakukan dengan menggunakan pasien yang berukuran umum, dan di posisi dosis dihitung dengan menggunakan prosedur Monte Carlo berdasarkan prosedur pencitraan medis yang dilakukan. Ini ilustrasinya, di mana pada gambar 11.14 itu menunjukkan pantum MIRT ditampilkan, dan pantum ini menggunakan organ yang ditentukan secara matematis dan cocok untuk stimulasi Monte Carlo dosimetri. Selanjutnya, pembahasan estimasi risiko radiasi spesifik pada pasien. Dikarenakan dosis yang diterima berbeda untuk setiap individu dan memiliki kecenderungan unik untuk induksi dan kanker yang memungkinkan bervariasi setiap organ dan setiap usianya, perhitungan risiko induksi kanker ini berdasarkan kelompok besar yang tidak mungkin dapat menangkap risiko individu tertentu dengan akurat. Di mana pada kurva kenaikan keseimbangan dosis itu ada gambar merupakan plot titik-titik data di sepanjang garis putus-putus vertikal yang ditentukan pada kurva dosis relatif pada CT scan sebagai fungsi panjang pemindaian. Kemudian risiko relatif dengan dosis 5,5 mg akibat CT scan toraks, tingkat kematian kanker ditampilkan sebagai fungsi usia saat iradiasi untuk pria dengan grafik berwarna kuning dan wanita grafik berwarna hijau. Wanita dan pasien yang lebih muda menunjukkan angka kematian kanker yang lebih tinggi akibat risiko paparan radiasi. Data ini diambil dari PIR 7 tabel 12D strip 2. Di mana ini ada tabel tingkat preferensi dosis yang bisa teman-teman lihat. Kemudian meningkatnya beban radiasi dari pencitraan medis. NCPRP 160 baru-baru ini melaporkan bahwa dosis efektif rata-rata per orang akibat pencitraan medis di Amerika Serikat meningkat 0,53 milisievert pada tahun 1987 menjadi 3,0 milisievert pada tahun 2006. Bisa dilihat tabelnya di tabel 11.8. Kemudian ini terdapat summary di mana untuk estimasi dosis pada pasien. Selanjutnya akan membahas mengenai dasar-dasar resonansi magnetik, di mana akan membahas mengenai medan magnet, nuklir karakteristik magnetik, jaringan kontras, dan emisi gambar. Yang pertama membahas mengenai magnetisme, yang merupakan sifat dasar sifat materi. Magnet dihasilkan oleh muatan yang bergerak, biasanya elektron. Selain itu, medan magnet dapat diinduksikan oleh muatan yang bergerak di dalam kawat. Arah medan magnet tergantung pada tanda dan arah muatan dalam kawat seperti yang dijelaskan oleh aturan tangan kanan. Kemudian untuk magnet sendiri, yaitu merupakan jantung dari sistem MR. Untuk jenis magnet tertentu, kriteria kinerja meliputi kekuatan medan, stabilitas temporal, dan homogenitas medan. Parameter ini dipengaruhi oleh desain magnet. Selanjutnya ini ada pengilustrasian untuk komponen internal magnet inti udara superkonduktor yang ditunjukkan pada gambar, di mana di sebelah kiri adalah penampang melintang melalui sumbu panjang magnet yang mengilustrasikan lokasi relatif komponen, dan di sebelah kanan merupakan penampang melintang yang disederhanakan pada diameter. Kemudian ini adalah ilustrasi gradien yang dihasilkan di dalam magnet utama dengan pasangan kumparan. Selanjutnya sistem MR, di mana terdiri dari beberapa komponen, termasuk yang dijelaskan pada
bagian slide sebelumnya yang diatur oleh banyak prosedur dan subsistem kontrol. Selanjutnya, sifat magnetik bahan. Untuk kerentanan magnetik menggambarkan sejauh mana suatu material menjadi termagnetisasi ketika ditempatkan dalam medan magnet. Magnetisasi internal yang terinduksi melawan medan magnet eksternal dan menurunkan medan magnet lokal di sekitar material. Tiga kategori kerentanan didefinisikan sebagai diamagnetik, paramagnetik, dan ferromagnetik. Berdasarkan susunan elektron dalam struktur atom dan molekul. Untuk unsur dan bahan diamagnetik memiliki kerentanan yang sedikit negatif dan menentang medan magnet yang diterapkan karena adanya pasangan elektron di orbital elektron di sekitarnya. Untuk bahan paramagnetik, itu elektron tidak berpasangan memiliki kerentanan sedikit positif dan meningkatkan medan magnet lokal, namun tidak memiliki magnetisme diri yang dapat terukur. Untuk bahan paramagnetik, itu bersifat paramagnetik, yaitu bahan tersebut menambah medan magnet luar secara substansial. Bahan-bahan ini yang mengandung besi, kobalт, dan juga nikel. Untuk sifat magnetik itu dipengaruhi oleh distribusi putaran dan muatan intrinsik proton dan juga neutron. Ini yang dia tampil mengenai properties of neutron dan juga proton yang dapat teman-teman lihat. Lalu di sini terdapat gambar di sebelah kiri pada layar itu atau gambar A. Itu gambar tanpa medan magnet keluar, sekelompok proton mengasumsikan orientasi momen magnet yang acak sehingga menghasilkan momen magnet keseluruhan sebesar 0. Sedangkan pada gambar B, itu pengaruh medan magnet luar yang diterapkan. B0, proton mengasumsikan kesejajaran acak dalam dua kemungkinan orientasi, yaitu paralel dan antiparalel, terhadap medan magnet yang diterapkan. Lalu terdapat persamaan pada layar, terdapat persamaan nomor yang menjelaskan mengenai ketergantungan antara medan magnet dan frekuensi presisi sudut. Lalu terdapat ilustrasi pada gambar 12.8, di mana sebuah proton tunggal bergerak terlebih dahulu pada sumbu dengan frekuensi sudut sebanding dengan kuat medan magnet yang diterapkan secara eksternal menurut persamaan nomor. Di mana untuk persamaan yang terdapat pada layar, terdapat catatan setiap elemen dengan momen magnet nuklir bukan nol mempunyai piromagnetic ratio. Selanjutnya, penyerapan dan emisi energi, di mana proton yang berposisi dalam arah paralel dan antiparalel menghasilkan distribusi terkuantitisasi. Dalam momen magnet bersih, sampel pada kesetimbangan sama dengan jumlah efektor momen magnet individu. Selanjutnya terdapat gambar 12.9, di mana sekelompok proton dalam keadaan energi paralel dan antiparalel menghasilkan magnetisasi kesetimbangan M0 dalam arah medan magnet yang diterapkan oleh B0. Proton didistribusikan secara acak pada permukaan kerucut dan tidak menghasilkan magnetisasi dalam arah 3 Venus. Selanjutnya, orientasi geometri kerangka acuan dan vektor magnetisasi. Berdasarkan konvensi, medan magnet yang diterapkan P0 diarahkan sejajar dengan sumbu Z, sistem sumbu koordinat kartesius 3 dimensi dan tegak lurus terhadap sumbu X dan juga Y. Untuk memudahkan, digunakan dua kerangka acuan, yaitu kerangka laboratorium dan juga kerangka berputar. Selanjutnya, ini merupakan gambar 12.10, di mana gambar A merupakan kerangka acuan laboratorium menggunakan koordinat kartesius 3 dimensi yang stasioner, yaitu X, Y, dan Z. Kemudian untuk gambar B merupakan kerangka acuan berputar menggunakan sumbu koordinat kartesian juga yang berputar di sekitar sumbu Z pada frekuensi presisi Lamor, dan sumbu-sumbu lainnya dilambangkan dengan X-aksin dan Y-aksin. Berhenti pada frekuensi Lamor, momen magnetik sampel tidak bergerak. Selanjutnya, sinyal resonansi magnetik, di mana di sini terdapat ilustrasi dari magnetisasi longitudinal disimbolkan dengan MZ, yaitu magnetisasi longitudinal atau dalam arah sumbu Z, kemudian MXY
yaitu magnetisasi melintang dalam bidang XY, dan M0 yaitu magnetisasi kesetimbangan atau magnetisasi maksimum. Lalu selanjutnya resonansi dan eksitasi, di mana perpindahan magnetisasi kesetimbangan terjadi ketika komponen magnetik dari pulsa eksitasi RF yang dikenal sebagai medan P1 secara tepat disesuaikan dengan frekuensi awal proton. Ini terdapat gambar variasi medan magnet dari gelombang RF elektromagnetik dan juga P1 di frekuensi lamur dan P1 dari resonansi. Kemudian terdapat juga ilustrasi mengenai sudut balik kecil, sudut balik yang besar, dan juga sudut balik yang umum. Selanjutnya sifat magnetasi jaringan. Yang pertama yaitu relaksasi T2, di mana setelah pulsa RF 90 derajat diterapkan pada sampel termagnetisasi pada frekuensi lamur, koherensi fase awal dari masing-masing proton terbentuk dan emisi maksimum tercapai. Lalu ini ada ilustrasinya. Untuk struktur molekul sampel termagnetisasi dan karakteristik, telah ada, bisa kali teman-teman lihat terdapat penjelasan mengenai struktur molekul sampel termagnetisasi dan karakteristik, dan juga gambar 1216, di mana terdapat gambar A, yaitu hilangnya koherensi fase emisi terjadi secara eksponensial yang disebabkan oleh aksi antara putaran intrinsik dalam jaringan dan ketidakkombinaan medan magnet ekstrinsik. Dan untuk gambar B yaitu merupakan gambar T2 yang merupakan waktu peluruhan yang dihasilkan dari sifat magnetik intrinsik sampel. Kemudian pembahasan mengenai P1 relaksasi. Magnetasi longitudinal mulai pulih segera setelah pulsa eksitasi P1 bersamaan dengan peluruhan melintang. Namun kembalinya ke kondisi keseimbangan terjadi dalam periode waktu yang lebih lama. Relaksasi krisis spin merupakan istilah menggambarkan pelepasan energi kembali ke fisik dan pertumbuhan kembali zat. Hal ini terjadi secara eksponensial sebagai persamaan pada layar. Ini terdapat ilustrasinya di mana gambar 1217 itu setelah pulsa 90 derajat MZ dikonversi dari nilai maksimum pada kesetimbangan menjadi MZ sama dengan 0. Dan untuk gambar 1218 yaitu relaksasi krisis spin untuk suatu hal yang dapat diukur dengan menggunakan berbagai waktu tunda di antara dua pulsa RF 90 derajat. Lalu gambar 1219 yaitu penjelasan fisika klasik mengenai relaksasi krisis spin yang didasarkan pada frekuensi jatuhnya proton dalam molekul air pada bahan sampel dan spektrum frekuensinya. Selanjutnya perbandingan T1 dan T2, di mana pada gambar 1220 merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi faktor relaksasi T1 dan T2 dari jaringan yang berbeda, yang umumnya didasarkan pada gerakan molekul, ukuran, dan interaksi yang terdapat pada variasi medan magnet lokal dan struktur dengan frekuensi jatuh intrinsik yang digabungkan dengan frekuensi lamur, di mana waktu relaksasi berbeda untuk T1 dan T2. Ini merupakan tabel konstanta relaksasi T1 dan T2 untuk beberapa jaringan yang dapat teman-teman lihat. Selanjutnya untuk parameter akuisisi dasar terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu waktu pengulangan, kemudian terdapat waktu gema, waktu pembalikan, di mana terdapat istilah saturasi juga, saturasi parsial. Selanjutnya basic pulse sequence, yaitu 3 urutan pulsa utama melakukan pembagian besar akuisisi data atau DAQ untuk pencitrahan dibagi menjadi gema putaran atau SE, pemilihan inversi atau IR, dan gema radian atau GE. Pertama yaitu pembahasan mengenai spin echo, di mana dalam SE atau spin echo, proton yang termagnetisasi dalam satu sampel dieksitasi dengan pulsa RF 90 derajat dengan untuk menghasilkan sinyal FED atau free induction decay. Di sini ada pengilustrasi mengenai spin echo contrast weighting.
Lalu ada penjelasan lebih lanjut mengenai T1 weighting, di mana untuk urutan SET1 widget dirancang untuk menghasilkan kontras yang terutama berdasarkan karakteristik T1 jaringan dengan mengurangi kontribusi T2 dan kerapatan proton terhadap sinyal. Kemudian terdapat juga penjelasan mengenai proton density weighting, di mana kontras dengan proton density weighting terutama bergantung pada perbedaan jumlah proton termutasi persatuan volume jaringan. Selanjutnya T2 weighting, yaitu untuk mengikuti urutan proton density weighting, perbedaan T1 pada jaringan dikurangi dengan TR yang panjang, sedangkan perbedaan T2 ditekankan dengan TE yang panjang. Kemudian untuk spin echo parameter, pada tabel pada layar itu mencantumkan nilai pembobotan kontras di pixel TR dan juga TE untuk pencitraan SE. Selanjutnya inversion recovery, yaitu menekankan waktu relaksasi T1 jaringan dengan memperpanjang amplitude pemulihan longitudinal hingga 2 kali lipat. Selanjutnya istilah short tau inversi recovery atau STIR merupakan urutan pulsa dengan T1 yang sangat singkat dan pemrosesan sinyal berbasis amplitude sinyal MZ selalu positif. Selanjutnya fluid attenuates inversion recovery, ada gambar IR dengan magnitudo sinyal CSF dan jaringan lain dengan konsentrasi relaksasi T1 yang panjang dapat mendominasi, di mana fluid attenuate inversion recovery atau FLARE merupakan urutan yang mengurangi sinyal CSF dan jaringan lain yang mengandung air dalam gambar MRI dengan menggunakan T1 yang dipilih di atau dekat launch point. CSF memungkinkan evaluasi anatomi di sekitarnya dengan lebih baik. Kemudian terdapat teknik rain echo atau GE menggunakan gradient medan magnet yang diterapkan dalam satu arah, lalu dibalik untuk membentuk echo menggantikan pulsa inversi 180 derajat. Selanjutnya gradient echo sequence with long TR, di mana untuk urutan gaya dengan TR relatif panjang lebih dari 200 ms dan flip angle lebih dari 45 derajat, perilaku kontras serupa dengan urutan SE, di mana perbedaan utama yaitu gambar berdasarkan T2 bintang daripada T2 karena ketidakseragaman medan magnet eksternal tidak dibatalkan. Selanjutnya pembahasan gradient echo sequence with short TR less than 50 ms untuk mengurangi periode repetisi atau TR di bawah 50 ms tidak memungkinkan peluruan transversal atau T2 bintang terjadi sepenuhnya sehingga berbentuk keadaan mantap atau steady state equilibrium antara magnetisasi longitudinal dan transversal dari suatu pulsa ke pulsa berikutnya. Selanjutnya untuk coherent GE, yaitu ditunjukkan pada gambar 1240 menunjukkan waktu pulsa RF dengan dephasing dan rephasing yang diimplementasikan melalui pembalikan polaritas gradient untuk menghasilkan echo pada waktu TE yang dapat dipilih untuk gradient pengkodean frekuensi atau VG di mana posisi proton diidentifikasi berdasarkan frekuensi. Lalu untuk coherent yaitu teknik akuisisi yang dikenal dengan akronim seperti GRADS atau Gradient Recalculation into Steady State, kemudian VISP yaitu Fast Imaging with Steady State Precision, kemudian terdapat phase atau Fully Acquired Steady State, dan akronim lainnya dari prosedur peralatan MRI. Selanjutnya terdapat teknik training echo spread yang incoherent memiliki tantangan dalam mencapai penguatan T1, terutama dengan akuisisi steady state TR yang sangat pendek. Lalu di sini juga terdapat pembahasan mengenai summary gradient echo contrast dan juga steady state precision yang dapat teman-teman lihat pada layar. Selanjutnya lokalisasi sinyal MR, di mana lokalisasi spasial itu sangat penting untuk menciptakan gambar MRI dan menentukan lokasi volume sampel diskret untuk spektroskopi MR. Kemudian untuk magnetic field gradient, di dalam ball magnet terdapat 3 set gradient yang terletak di sepanjang semua koordinat logis, yaitu X, Y, dan Z, dan menghasilkan variasi medan magnet yang ditentukan oleh besarnya arus yang diterapkan pada masing-masing set coil. Selanjutnya terdapat lokalisasi sinyal MR lanjutan yang terdapat pada layar yang dapat teman-teman lihat.
Kemudian frequency and score gradient atau FEG, yaitu diterapkan secara tegak lurus terhadap SSG sepanjang sumbu X logis selama evolusi dan peluruhan eko yang diinduksi. Dan untuk percent code gradient, yaitu posisi proton dalam dimensi ortogonal ditentukan dengan PEG yang diterapkan setelah SSG tetapi sebelum FEG sepanjang sumbu ortogonal ketiga. Selanjutnya memasuki bab ke-13, yaitu mengenai magnetic resonance imaging, metode akuisisi gambar canggih, artefak, spektroskopi, kontrol kualitas, penempatan, biofek, dan keamanan. Yang pertama, image acquisition time atau waktu akuisisi gambar, yang di dalamnya MRI ditentukan oleh banyak faktor seperti jenis sequence, jumlah langkah kemudian fase, dan jumlah eksitasi yang digunakan untuk memperbaiki sinyal. Untuk metode akuisisi multi-slice, beberapa irisan dalam volume jaringan diaktifkan secara reaktif dan berurutan dalam interval TR. Untuk sintesis data, dapat dilakukan dengan memanfaatkan simetri sinyal dan redundasi di ruang P. Untuk urutan pulsa cepat atau teknik fast spin echo atau FSE, itu menggunakan pulsa RF memfokuskan yang 180 derajat untuk mempercepat pengisian gas pasif, mempercepat waktu akuisisi gambar. Kemudian urutan gradien echo atau GE itu menggunakan pembalikan gradien pembacaan alih-alih pulsa 180 derajat, memungkinkan pemindahan lebih cepat dengan mengurangi TR dan TE, meski mengurangi kemampuan mendapatkan banyak irisan. Kemudian akuisisi acoustic image atau API, yaitu teknik pencitraan cepat yang menggunakan metode spin echo dan gradient echo, serta kombinasi keduanya. Untuk metode pengisian gas lainnya, itu tidak berurutan, dapat meningkatkan sinyal, kontras, dan mempercepat pemindaian. Untuk pencitraan paralel menggunakan beberapa kumparan RF untuk mengisi gas secara bersamaan, memungkinkan akuisisi data yang lebih cepat. Untuk akuisisi gambar transformasi Fourier 3 dimensi, terdapat pada layar, bisa teman-teman lihat. Lalu untuk karakteristik gambar MR terdapat beberapa poin. Yang pertama, resolusi spasial dan sensitivitas kontras, kemudian signal to noise ratio atau SNR, yang ketiga volume voxel, yang keempat rata-rata sinyal, dan yang kelima bandwidth RF. Yang keenam, faktor kualitas kumparan RF. Yang ketujuh, eksitasi silang. Kedelapan, kekuatan medan magnet. Kesembilan, algoritma akuisisi dan rekonstruksi gambar. Yang kesepuluh, ringkasan kualitas gambar. Selanjutnya untuk sinyal dari aliran, yaitu tampilan sinyal dari cairan yang bergerak seperti darah dipengaruhi oleh kecepatan aliran, pola aliran, dan parameter akuisisi. Teknik tertentu memungkinkan manipulasi sinyal aliran sehingga darah dapat ditampilkan dengan intensitas rendah atau tinggi pada gambar. Di mana yang pertama yaitu peningkatan sinyal aliran dan magnetic resonance angiography atau MRI. Kemudian yang kedua time of flight atau TOV dan kontras fase pada MRI. Kemudian pencitraan kontras, profusi, dan difusi. Untuk lanjutannya, ini merupakan sumber gambar aksial MR berbuku T1 kontras gadolium sebelum baris atas dan sesudah itu baris bawah. Dari otak mengilustrasikan perubahan sinyal yang terjadi dengan munculnya gadolium dengan memperpendek waktu T1 dan jaringan yang diprofusi. Selanjutnya pencitraan pertimbangan difusi, di mana difusi berhubungan dengan gerakan acak molekul air dalam jaringan. Selanjutnya ini ada ilustrasi paradigma penyadapan jaringan bilateral. Lalu gambar kiri merupakan gambar berbobot difusi dan gambar kanan yaitu gambar ADC yang dihitung menunjukkan area kecerahan yang meningkat terkait dengan mobilitas molekul air yang terbatas. Selanjutnya kontras transformasi yang merupakan hasil pengamatan selektif dan interaktif pada antara proton dalam molekul air bebas dan proton yang terkandung dalam makromolekul protein.
ilustrasinya. Kemudian untuk artefak Doppler, yaitu yang pertama artefak yang bergantung pada mesin atau ketidakkemungkinan medan magnet yang merupakan gangguan medan global atau vokal yang menyebabkan ketidaksesuaian pemetaan jaringan di dalam gambar dan menyebabkan relaksasi T2 yang lebih cepat. Selanjutnya artefak kerentanan magnetik adalah resio magnetik internal yang diinduksi dalam jaringan terhadap medan magnet eksternal. Ini terdapat gambar ilustrasinya. Selanjutnya artefak bidang gradien. Gradien medan magnet secara spasial mengkodekan lokasi sinyal yang berasal dari proton yang tereksitasi di dalam volume yang sedang dicitrakan. Artefak coil RF, kumparan menemukan RF menghasilkan variasi dalam keseragaman di seluruh gambar yang disebabkan oleh variabilitas eksitasi RF, pelemahan ketidaksesuaian, dan penurunan sensitivitas dengan jarak. Untuk artefak RF, pulsa RF, dan frekuensi prekursor instrumen MRI menempatkan frekuensi yang sama dengan sumber RF yang umum, seperti siaran TV dan radio, motor listrik, dan lampu neon dan komputer. Selanjutnya kesalahan Q-space. Kesalahan dalam kode ruang mempengaruhi semua area gambar yang direkonstruksi dan menyebabkan penumpukan pola gelombang artefaktual di seluruh sisi. Kemudian artefak gerak. Ini yang merupakan artefak yang paling banyak ditemukan dan terlihat pada MRI yang muncul pada gerakan pasien termasuk gerakan sukarela dan tidak sukarela dan aliran seperti darah dan CSF. Ini ilustrasinya. Kemudian artefak pergeseran kimia. Terdapat dua jenis artefak pergeseran kimiawi yang mempengaruhi tampilan anatomik karena perbedaan frekuensi prekursor proton dalam lemak versus proton dalam air. Kemudian artefak daring terjadi di dekat batas tajam dan transisi kontras tinggi dalam gambar dan muncul sebagai beberapa pita paralel dengan gambar teratur dari sinyal terang dan gelap yang bergantian secara perlahan-lahan memudar seiring jarak. Ini ilustrasinya. Kemudian artefak volume parsial, yaitu muncul dari ukuran voxel yang terbatas di mana sinyal dirata-ratakan. Selanjutnya magnetic resonance spectroscopy, yaitu metode untuk mengukur kimia jaringan dengan merekam dan mengevaluasi sinyal dari metabolit dengan mengidentifikasi puncak metabolisme yang disebabkan oleh pergeseran frekuensi yang berkaitan dengan standar frekuensi. Yang merupakan ilustrasi dari pergeseran frekuensi yang berhubungan dengan amplitude relatif. Lalu ini spektrum MR dari oligostrostitoma anaplastik beta rasio olin atau kreatin. Kemudian terdapat komponen pendukung dalam MRI, yaitu terdapat kumparan SIM, lalu terdapat kumparan gradien, lalu kumparan frekuensi radio, di mana jenis kumparan RF yaitu kumparan volume atau bridge gauge, kemudian kumparan permukaan, kumparan intracavitar, kumparan phase array. Lalu untuk subkomponen sistem MRI, terdapat diagram blok dari sistem MRI tipikal menunjukkan komponen dalam permukaan sistem yang dapat teman-teman lihat. Lalu untuk penempatan magnet, untuk MMR sendiri itu memiliki medan magnet kuat yang menciptakan medium range, yaitu medan magnet yang meluas di luar inti magnet dan dapat mengganggu perangkat elektronik serta menimbulkan risiko bagi orang-orang dengan alat pacu jantung atau perangkat ferromagnetik, yaitu seperti shielding magnetik dan juga ferrite leakage. Kemudian untuk QC, di mana di sini terdapat tabel rekomendasi QC test untuk MRI sistem. Selanjutnya, biofek dan keamanan MRI, di mana MRI merupakan teknologi pencitraan medis non-ionisasi yang aman, namun ada berbagai potensi risiko terkait medan magnet, energi RF, dan medan gradien. Untuk keamanan menjadi aspek penting untuk mencegah risiko pada pasien dan personel.
Selanjutnya beda magnetostatis, yaitu digunakan secara aman dalam MRI untuk sebagian besar aplikasi diagnostik. Lalu ini terdapat efek biologis dari medan magnetostatis yang dapat teman-teman lihat pada layar. Terdapat juga tabel MRI safety guidelines. Selanjutnya terdapat beberapa pengertian mengenai paparan RF, kebisingan akustik, dan juga batas regulasi SAR, di mana untuk SAR untuk tubuh penuh rata-rata yaitu kurang dari 4 W per kilogram, dan untuk kepala kurang dari 3 W per kilogram. Pada kehamilan dan anak dalam MRI juga terdapat beberapa keamanan yang harus diperhatikan. Lalu terdapat zona personal MRI dan zona keselamatan MRI, di mana dapat yang teman-teman lihat. Untuk zona keselamatan MRI terdapat 4 zona, dan untuk personal MRI terdapat 2 level. Lalu selanjutnya pembahasan mengenai bab ke-14, kita akan membahas mengenai ultrasound. Yang pertama, karakteristik suara. Untuk perambatan suara adalah energi yang bergerak melalui suatu media dalam bentuk gelombang, dan suara merupakan fenomena fisik yang menarik dan juga kompleks. Lalu selanjutnya terdapat beberapa proses dari pengamatan suara yang dapat teman-teman lihat. Selanjutnya untuk panjang gelombang, frekuensi, dan kecepatan, di mana ultrasonografi merupakan teknik pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh, di mana terdapat karakteristik gelombang suara dan juga pengaruh karakteristik terhadap gambar USG. Selanjutnya terdapat pemilihan frekuensi, yaitu terdapat frekuensi tinggi, frekuensi rendah, dan untuk interferensi gelombangnya terdapat gelombang ultrasonik dipancarkan oleh beberapa pemancar dapat saling berinterferensi baik secara konstruktif maupun destruktif, dan juga interferensi ini mempengaruhi pembentukan dan arah berkas ultrasonik. Kemudian ini terdapat tabel kepadatan dan kecepatan suara pada jaringan dan bahan untuk USG medis. Selanjutnya tekanan, intensitas, dan skala dB, di mana terdapat juga penulisan mengenai aplikasi gelombang suara dalam ultrasonografi, di mana terdapat 2 pengaplikasian pada intensitas yang tinggi dan juga pada saat kehilangan intensitas. Lalu ini terdapat tabel rasio intensitas dan nilai desibel yang sesuai. Lalu selanjutnya terdapat juga interaksi ultrasonik dengan materi, di mana terdapat beberapa interaksi seperti refraksi, hamburan, dan juga atenuasi. Selanjutnya terdapat tabel impedansi akustik untuk udara, air, dan jaringan terpilih. Selanjutnya di sini terdapat beberapa poin yang dapat teman-teman lihat, di mana menjelaskan bagaimana perbedaan sifat fisik suatu materi, khususnya vakuuman atau impedansi akustik, mempengaruhi perubahan pengamatan gelombang suara, terutama dalam konteks ultrasonografi. Lalu penjelasan mengenai refleksi dan juga konsep utama refleksi itu sendiri, di mana untuk konsep utamanya terdapat beberapa poin seperti koefisien pantulan, impedansi akustik, gelombang pantulan, sudut pantulan, dan juga hamburan. Kemudian ada juga implikasi dalam USG, seperti pembentukan gambar, kualitas gambar, penggunaan gel coupling, dan juga hambatan. Lalu terdapat tabel tekanan dan refleksi koefisien untuk berbagai antarmuka. Kemudian terdapat juga pengertian mengenai refraksi dan konsep utama dari refraksi, di mana terdapat pada konsep utama terdapat pengertian dari refraksi, sudut datang dan sudut bias, sudut kritis, dan refraksi total, dan juga pengaruh terhadap gambar USG. Selanjutnya terdapat implikasi dalam USG, yaitu untuk implikasi dalam USG terdapat 2 poin utama, yaitu kesalahan perempatan anatomi dan juga pengolahan sinyal. Selanjutnya untuk hamburan, yaitu terdapat pengertian dari hamburan dan juga karakteristik hamburan, yaitu mengenai amplitudo, arah, dan juga frekuensi. Kemudian terdapat pentingnya hamburan dalam USG dan juga faktor yang mempengaruhi hamburan, di mana pentingnya hamburan dalam
USG itu untuk informasi diagnostik, kontras gambar, dan hypoechoic. Dan untuk faktor yang mempengaruhi hamburan sendiri yaitu ukuran dan bentuk hamburan, perbedaan impedansi akustik, dan juga frekuensi ultrasonik. Dan di sini terdapat tabel koefisien atenuasi untuk jaringan terpilih pada 1 mHz. Kemudian terdapat juga poin penting mengenai atenuasi ultrasonik, di mana merupakan hilangnya energi akustik seiring bertambahnya jarak tempuh dalam medium yang disebabkan oleh hamburan dan penyerapan energi oleh jaringan. Selanjutnya ultrason transducer, yaitu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya menggunakan elemen keramik piezoelektrik. Lalu piezoelektrik material, yaitu bekerja dengan menggunakan keselarasan dipol listrik internal ketika mengalami tekanan mekanik dan menghasilkan tegangan listrik. Lalu terdapat juga poin mengenai resonans transducer dan juga damping block. Selanjutnya mengenai matching layer. Kemudian non-resonance short bandwidth multi-frequency transducer. Lalu terdapat juga perbedaan mengenai array linear dan juga array passage. Kemudian pengertian transducer ultrasonic micromeshing capacity atau CMUT, yaitu transducer ultrasonic berbasis silikon yang menggunakan prinsip induksi statis dengan elektroda tetap dan bebas. Selanjutnya ultrasound beam properties. Yang pertama, near field atau medan dekat. Untuk medan dekat atau zona Fresnel itu berdekatan dengan permukaan transducer dan memiliki profil sinar konvergen akibat interferensi konstruktif dan destruktif gelombang ultrasound. Untuk far field atau medan jauh merupakan tempat divergensi sinar untuk transducer elemen tunggal area luas sudut divergensi sinar ultrasound delta untuk medan jauh diberikan oleh persamaan jendelanya sama dengan 1,22 per D, di mana dari panjang gelombangnya dibagi dengan diameter efektif transducer. Lalu pembentukan double fokus sinar listrik transducer terdapat beberapa poin, yaitu mengirimkan fokus, menerima fokus, apertur dinamis. Kemudian untuk lobus samping dan lobus striasi, untuk lobus samping merupakan emisi ultrasound yang tidak diinginkan, menyimpang dari pulsa utama akibat ekspansi dan kontraksi elemen transducer, dan untuk lobus striasi terjadi ketika energi ultrasound dipancarkan menjauh dari sumber oleh susunan multi-elemen akibat permukaan transducer yang tidak kontinu menghasilkan gelombang koheren pada sudut besar dari sinar utama. Kemudian untuk resolusi spasial, yaitu terdapat resolusi aksial, resolusi lateral, resolusi elevasi. Kemudian untuk akuisisi data gambar, terdapat pada layar terdapat ilustrasinya. Lalu untuk image akuisisi data gambar dibantu dengan beberapa poin, yaitu seperti beamformer atau bekas balok, kemudian terdapat pulsar atau pemancar, kemudian skala transmisi atau penerimaan, yang keempat operasi pulsa gempa. Ini terdapat juga tabel akuisisi data klinis, kisaran tipikal nilai RRP dan siklus kerjanya. Kemudian pengamplifikasi dan konversi analog ke digital, di mana terdapat ilustrasinya yang dapat teman-teman lihat pada layar. Kemudian untuk pengarahan balok, pemfokusan dinamis dan penjumlahan sinyal, di mana untuk penerimaan gempa melibatkan penundaan elektronik dan pemfokusan dinamis untuk menyelaraskan fase gempa dari setiap elemen sesuai kedalaman. Untuk menerima data pemancaran PRP yang mempresentasikan informasi gempa sebagai fungsi waktu. Untuk pemrosesan sinyal selanjutnya terdapat 5 poin, yaitu yang pertama penyesuaian penguatan dan penyetelan frekuensi dinamis, yang kedua kompresi rentang dinamis, yang ketiga gravitasi, demodulasi, dan retardasi pembungkus,
Yang keempat, penyesuaian tingkat penolakan menetapkan ambang batas amplitude sinyal yang diizinkan untuk diteruskan ke subsistem digitalisasi dan tampil. Yang kelima, gambar yang diproses dioptimalkan untuk kisaran skala output dan penayangan pada monitor kisaran dinamis terbatas. Selanjutnya untuk mode panggilan bunga terdapat beberapa mode. Yang pertama K mode, kemudian yang kedua B mode, dan yang ketiga I mode. Kemudian selanjutnya konvektor pindai. Untuk fungsi konvektor pemindaian yaitu membuat gambar dua dimensi dari informasi gempa yang diperoleh dari arah sendiri yang berbeda dan memungkinkan tampilan data pada monitor video. Selanjutnya two-dimensional image display and storage, yaitu pemindaian mode B awal. Yang pertama, pemindaian mode B awal dengan antiklonasi manual dengan tampilan statis. Kemudian pemindaian mekanis dan tampilan real-time, pemindaian elektronik dan tampilan real-time, dan pencitraan ultrasonografi real-time atau pertukaran kecepatan bingkai, FOV, kedalaman, dan pengambilan sampel spesial. Di mana ini terdapat tampilan gambar, penyimpanan gambar. Selanjutnya terdapat Doppler ultrasound, di mana didasarkan pada pergeseran frekuensi dalam gelombang ultrasonografi yang disebabkan oleh reflektor yang bergerak seperti sel darah dalam pembuluh darah. Yang pertama, pergeseran frekuensi Doppler. Pergeseran Doppler merupakan perbedaan antara frekuensi datang dan juga frekuensi pantulan. Lalu ini ada persamaan pergeseran Doppler dan juga persamaan untuk kecepatan darah. Selanjutnya operasi Doppler continuum, yaitu perangkat paling sederhana dan paling murah untuk mengukur kecepatan darah, mana terdapat dua transducer untuk memancarkan gelombang ultrasonik yang datang dan mendeteksi gempa kontinu yang dihasilkan. Dimana untuk operasi Doppler continuum terdapat dua lain, yaitu yang pertama operasi Doppler continuum menggabungkan penentuan kecepatan sistem Doppler, gelombang kontinu, dan diskriminasi rentang pencarian gempa besar. Kemudian transducer yang disetel untuk operasi Doppler digunakan dalam format gempa besar seperti pencitraan. Kemudian terdapat juga pulsa gambar yang A itu merupakan pulsa oceanografi yang kembali dari gerbang Doppler yang diambil sampelnya selama beberapa siklus pulsa echo yang memperkarakan pergeseran Doppler yang disebabkan oleh pergerakan sel darah. Dan untuk gambar B yaitu aliasing yang terjadi ketika frekuensi dalam sinyal sampel lebih besar dari setengah PFV atau frekuensi sampel. Lalu terdapat perbedaan untuk pemilihan duplex dan juga pencitraan aliran warna. Nah, ini penjelasan ilustrasi gambar dari apresiasi aliran warna yang menghasilkan gambar B-mode skala dinamis dengan peta kecepatan berkode warna dalam area aktif yang ditentukan menggunakan dari berbagai gerbang ini. Gambar ini, kemudian yang bawah merupakan data pastinya yang menunjukkan aliran APV dan juga VNAV. Lalu untuk integrasi spektrum Doppler, biasanya dipresentasikan oleh spektrum frekuensi yang dihasilkan dari berbagai kecepatan yang terkandung dalam beberapa pengambilan sampel pada titik waktu tertentu. Lalu terdapat perbedaan alias kecepatan dan juga Doppler daya. Kemudian misalnya use ultrasound capability. Terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu pengukuran jarak luas dan volume. Kemudian agen kontras ultrasonografi. Yang ketiga perakitan transducer. Yang keempat pencitraan harmonik. Yang kelima panduan bias ultrasonografi. Dan yang terakhir pencitraan 3 dimensi.
Lalu untuk ultrasound image quality dan artefak, sama seperti modalitas sebelumnya, yaitu terdapat resolusi spasial, resolusi kontras. Dan untuk artefak sendiri yaitu terbagi menjadi refraksi, bayangan, dan juga gema. Kemudian kecepatan perpindahan, lupus samping dan lupus kiri, kisi, refleksi multiplet, kemudian ambiguity, artefak yang berkelap-kelip, dan juga ketebalan irisan. Selanjutnya, kinerja sistem ultrasound dan jaminan kualitas. Untuk kinerja sistem ultrasound menjelaskan melalui beberapa parameter kunci yaitu sensitivitas dalam rentang dinamis, resolusi spasial dan sensitivitas kontras, akurasi jarak, ketebalan cadang mati, operasi TGC atau kontrol penguatan temporal. Lalu untuk quality control pada ultrasound itu dilakukan secara rutin oleh sonografer. Untuk pada generik yaitu modul 1 mengenai evaluasi resolusi spasial dan juga kontras, modul 2 mengenai evaluasi resolusi elevasional dan efek volume parsial, lalu yang terakhir modul ketiga yaitu untuk evaluasi keseragaman gambar dan kedalaman penetrasi. Nanti ini terdapat tabel prosedur khusus yang direkomendasikan untuk dari aset accreditation program. Lalu untuk pengukuran kinerja Doppler untuk pengujiannya itu mencakupi kedalaman penetrasi maksimum di mana bentuk gelombang aliran dapat terdeteksi, kemudian kesesuaian volume sampel dengan gambar model Doppler, ketiga akurasi pengukuran kecepatan, dan yang keempat volume